Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan materi metabolisme yodium pada ibu hamil. Kelompok 6 sendiri ada 4 orang. Yang pertama Norida Sabila, ada Lydia Cahyaningrum, Najwa Ramadhani, dan M. Aji Suryanata. Oke, yang pertama adalah pengertian yodium. Yodium ini merupakan mineral yang terdapat di alam, baik di tanah maupun di air, yang merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Yodium ini sangat penting bagi ibu hamil, karena pada wanita hamil adalah kelompok yang paling rentan mengalami kekurangan yodium, karena peningkatan kebutuhan yodium selama hamil tidak selalu diiringi dengan asupan yodium yang cukup. Jadi, yodium ini sangat penting bagi ibu hamil karena yodium ini nantinya akan membentuk kecerdasan bagi janin dari ibu hamil ini. Next. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan yodium pada ibu hamil. Ibu hamil sendiri memiliki kebutuhan yodium sebesar 200 mg per hari. Yang selanjutnya adalah kekurangan yodium pada ibu hamil. Kekurangan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan hipotiroid pada ibu. Hipotiroid sendiri merupakan salah satu gangguan fungsi tiroid yang terjadi karena kelenjar tiroid kurang aktif memproduksi hormon tiroid. Yang selanjutnya yaitu mengganggu perkembangan syaraf janin, mengganggu tumbuh kembang janin, dan dapat terjadi defisit neurologis dan psikologis pada anak-anak. Defisit neurologis sendiri adalah kelainan fungsional area tubuh karena penurunan fungsi otak, medula spinalis, saraf perifer, dan otot. Selanjutnya, absorpsi yodium. Ada 3 senyawa yang terlibat, yaitu pertama, asam amino, yang kedua, bentuk bebas ion iodate, yang ketiga, bentuk bebas ion iodida. Selanjutnya, mekanisme absorpsi yodium. Yang paling banyak diserap oleh tubuh adalah iodida. Tetapi, iodida ini hanya sedikit sekali terdapat di dalam feses. Dalam bentuk ikatan organik, di dalam makanan hewani, hanya 50% iodium yang dikonsumsi dapat diabsorpsi. Iodida yang diserap akan didistribusikan ke jaringan yang membutuhkan melalui cairan ekstraseluler. Apa saja yang dapat mempengaruhi absorpsi? Yaitu adalah kelenjar tiroid, karena kelenjar ini yang paling agresif dalam menangkap iodida. Dengan transport aktif POM7PA natrium, kelenjar tiroid mengandung 70% sampai 80% yodium dalam tubuh. Ada zat yang mempengaruhi dan menghambat penyerapan yodium, yaitu zat goitrogen. Yodium yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun minuman dikonsentrasikan ke dalam kelenjar gondok atau yang sering disebut glandula tiroksin. Yodium ini dipergunakan untuk sintesis hormon tiroksin yang berperan mengatur dan menjaga sebagian besar metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Hormon tiroksin ini ditimbun dalam folikel kelenjar gondok. Kemudian terkonjugasi dengan protein yang biasa disebut dengan globulin atau
yang bernama tiroglobulin. Tiroglobulin ini merupakan bentuk yodium yang disimpan di dalam tubuh. Apabila diperlukan, tiroglobulin dipecah dan akan melepaskan hormon tiroksin yang dikeluarkan oleh folikel kelenjar ke dalam aliran darah. Pada transport yodium, yodium ini terdapat dua ikatan organik yang menunjukkan bioaktivitas hormon tiroid, yaitu triiodotironin atau T3 dan tetraiodothironin atau T4 atau yang biasa disebut dengan tiroksin. Di dalam darah, T4 dan T3 berikatan dengan protein transport dan didistribusikan ke sel-sel target di jaringan perifer. Terdapat 3 protein transport yang digunakan untuk mendistribusikan yodium, yaitu tiroksin binding globulin atau TGB, yang kedua albumin, dan yang ketiga transtiretin. Pada janin, iodin disuplai melalui plasenta. Pada awal kehamilan, janin bergantung sepenuhnya pada hormon tiroid atau tiroksin, ibu yang melalui plasenta. Karena fungsi tiroid janin belum berfungsi sebelum 12-14 minggu kehamilan. Tiroksin dari ibu berikat pada reseptor sel-sel otak janin, kemudian diubah secara intraseluler menjadi T3 yang merupakan proses penting bagi perkembangan otak janin. Bahkan setelah produksi hormon tiroid janin, janin masih bergantung pada hormon-hormon tiroid ibu, asalkan asupan iodin ibu ini adekuat. Tiroksin atau T4 dari ibu dapat melalui plasenta, sehingga walaupun bayi tidak dapat memproduksi T4 sama sekali, kadar dalam darahnya masih 25-50% dari kadar normal. Yang selanjutnya adalah regulasi hormon tiroid. Pada awalnya hipotalamus akan menghasilkan TRH yang akan memacu kelenjar pituitari untuk menghasilkan TSH. Setelah itu, TSH akan memacu kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Jika hormon tiroid yang diproduksi dalam jumlah sedikit, maka TSH akan meningkatkan nilainya untuk memacu agar kelenjar tiroid dapat menghasilkan T3 dan T4 dalam jumlah cukup. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan produksi T3 dan T4, maka TSH akan menurun jumlahnya agar tidak terbentuk T3 dan T4 lagi. Hormon tiroid sendiri memerlukan yodium untuk aktivitas biologisnya. Hormon tiroid sangat penting untuk perkembangan normal. Adaptasi selama kehamilan. Perubahan yang terjadi pada parameter tiroid wanita yaitu peningkatan TBG atau thyroid binding globulin, peningkatan kadar HCG atau human chorionic gonadotropin, peningkatan kehilangan unsur yodium yang disebabkan karena adanya peningkatan clearance dari ginjal, dan peningkatan kebutuhan tambahan yodium oleh fetus lewat jalur plasenta. Ekskresi yodium. Ekskresi ini dilakukan melalui ginjal. Jumlahnya berkaitan dengan penggunaan. Jadi ketika di penyimpanan yodium berlebihan, maka kelebihan tersebut akan dialirkan ke ginjal untuk dilakukan proses pembuangan melalui urin. Tapi jika tubuh masih memerlukan yodium,
maka ginjal tersebut akan melakukan reabsorpsi yodium. Sebaliknya, jika tidak diperlukan lagi yodium, maka kelebihan tersebut akan diekskresikan melalui urin dan sedikit melalui feses yang berasal dari cairan empedu. Oke, nah, terima kasih. Sekian dan terima kasih penjabaran dari materi metabolisme yodium pada ibu hamil. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.